Iya, shalom sekali lagi, terima kasih dan selamat berjumpa kembali buat Bapak Ibu yang luar biasa ya, tetap setia di persekutuan doa ini, dan terima kasih buat pengurus yang kembali mempercayakan saya buat sharing firman malam hari ini. Ya, memang judulnya cukup berat gitu, bebas dari kutuk gitu. Waduh, saudara, kalau dilihat dari wajah-wajahnya, ini bukan wajah-wajah orang yang terkutuk kayaknya ya, tapi wajah-wajah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari Kristus. Sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Kalau dilihat wajah-wajahnya, ini apalagi Embo Alan gitu ya, pipinya kemerah-merahan gitu ya, senyumnya menawan gitu ya, wah pasti luar biasa gitu ya. Apalagi dengan pujian penyembahannya, saya diberkati. Uh, Kalau dilihat memang ini kayaknya udah bukan wajah-wajah yang bebas dari kutuk ya, tapi wajah-wajah hidup yang diberkati Tuhan. Baiklah, malam hari ini saya dapat tema bebas dari kutuk, dan sekali lagi saya ucapkan shalom, salam kenal buat Bapak Ibu juga yang mungkin baru lihat wajah saya gitu ya, dan terima kasih, biarlah kita mungkin bisa berjumpa. Ada istilah tak kenal maka tak ditraktir gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di luar gitu ya, lihat saya gitu, Pak Indra saya lagi makan gitu ya, boleh lah, ya kan. Nah, saya menggembalakan gereja belum beberapa lama di GBI Jabes Community ya, dan puji Tuhan saya menggembalakan nggak banyak jemaatnya, hanya sekitar 30-40 orang di wilayah Jakarta Timur. Juga saya ada pembinaan dan pemuritan di wilayah selatan di Fatmawati, ada sekitar 25 orang. Juga ada di wilayah Pondok Indah, juga ada baru ini beberapa kali saya baru buka pemuritan juga di wilayah Pamulang ya, di daerah sekitaran Unpam situ. Saya sewa apa namanya, ada satu tempat makan, dan karena saya punya kerinduan dan saya suka dengan persekutuan ini, sama dengan saya senang dengan one on one pemuritan, karena hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, mereka terhilang dalam arti kata tetap ada di gereja, tetap beribadah, tetap melayani, tetapi mereka banyak yang terhilang ketika pandemik ada. Mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Memang ada beberapa orang bilang, Pak, jangan mencuri domba. Saya nggak mencuri domba. Tapi kalau domba itu minta dimuridkan, saya wajib memuridkan. Ya, karena itu saya rindu, saya senang sekali persekutuan ini punya passion yang luar biasa tentang pemuritan ya, dan itu sesuatu yang benar, saudara. Saya sangat meyakini orang-orang yang melihat Yesus naik di dalam Kisah Para Rasul 1, dia adalah murid-murid Tuhan. Dan saya percaya ketika Yesus datang kembali menjemput setiap kita mempelai-mempelainya, saya percaya itu adalah murid-murid. Dan kalau saya lihat wajah-wajahnya di tempat ini, wajah-wajah murid-muridnya Tuhan. Amin. Nah, hari ini temanya tentang bebas dari kutuk gitu ya. Nah, ini dia, bebas dari kutuk. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, setiap kita orang percaya yang ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Amin. Karena itu saya sangat percaya surga sudah terbuka untuk setiap kita. Amin. Ada janji keselamatan, ada janji pembebasan daripada Tuhan, ya. Karena barang siapa percaya, ya, dari dalam hidupnya dia akan keluar aliran-aliran air hidup, ya. Aliran-aliran itu yang menghidupkan dia, karena orang yang merdeka, orang yang sudah dibebaskan dari kutuk dosa, dia hidup merdeka, ya. Di bulan Agustus kemarin kita baru merayakan anniversary negara kita yang ke 77 tahun, tagline-nya cepat pulih, cepat bangkit ya, cepat lebih kuat lagi. Dan saya percaya anak-anak Tuhan,
juga mau seperti itu. Cepat pulih, cepat bangkit. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bebas dari kutuk. Wah, ini dia. Apakah artinya merdeka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka diartikan sebagai tidak terikat, ya, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa dapat berbuat sekehendak hatinya. Ya, dalam Kamus Arti Bahasa Indonesia, ya KBBI, merdeka artinya tidak terikat, ya, tidak mengalami satu penjara di dalam kehidupannya, tidak bergantung kepada sesuatu, ya, atau leluasa untuk berbuat sekehendak hatinya. Dan saya percaya buat anak Tuhan, sekehendak hatinya, hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari, maka kehendaknya pasti mau menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Karena itu setiap kita orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah tidak terikat lagi, tidak bergantung lagi akan sesuatu atau tidak ada berhala, ya, berhala dalam kehidupannya, maka orang itu bisa dikatakan orang yang merdeka. Belakangan ini saya merenungkan sebuah ayat di dalam Keluaran, ya. Saya buat di Instagram saya tagline-nya, persembahan dan pengorbanan tanpa pertobatan akan menghasilkan lembu emas di dalam hatinya. Persembahan dan penyembahan tanpa pertobatan akan menghasilkan lembu emas di dalam hati setiap orang. Apa artinya? Apa yang kita berikan sama Tuhan, bisa pujian, bisa harta kita, bisa waktu kita, tapi kalau hati kita masih belum merdeka, hati kita masih belum dibebaskan, hati kita masih terikat akan segala sesuatu, seperti bangsa Israel. Mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir, mereka sudah keluar dari penindasan, mereka sudah dibebaskan dari cara hidup yang lama. Namun ketika mereka masuk di dalam kemerdekaan, tetapi hati mereka belum bertobat sungguh-sungguh, hati mereka belum mereka serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan, maka mereka menggantikan Allah di hati mereka dengan lembu emas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa memuji, kita bisa memberi, kita bisa melayani, tapi kalau itu tidak didasari dari pertobatan kita, maka kemerdekaan kita akan menghasilkan berhala-berhala kecil yang membuat kita tersandung di hadapan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini berhala itu sudah disingkirkan di dalam kehidupan kita. Amin. Berhala itu, lembu emas itu sudah kita tanggalkan ketika kita menghidupi pertobatan di dalam kehidupan kita. Amin. Merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Amin. Merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Itulah arti kemerdekaan bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kutuk dan berkat adalah dua kata yang saling berlawanan. Ya, tadi merdeka, sekarang kutuk. Ya, kutuk Tuhan berikan ketika seseorang keluar yang dari yang namanya berkat Tuhan. Ya, jadi dia dua kata yang berlawanan. Kutuk menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, sakit penyakit yang mengerikan, bahkan kematian dengan cara-cara yang mengerikan juga. Berkat menggambarkan orang yang hidup dalam kebebasan, menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Saya tidak berbicara berarti kalau orang yang sakit adalah orang yang dikutuk Tuhan. Orang yang melarat adalah orang yang dikutuk Tuhan. Kalau orang yang punya mobil banyak, punya rumah besar, badan yang mengembang ke kanan ke kiri gitu ya, itu orang yang diberkati Tuhan. No, bukan yang seperti itu. Ya, tapi di dalam perjanjian lama, orang yang ada di dalam berkat Tuhan adalah orang yang bebas menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan
Kelimpahan bisa dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Karena itu, kutuk menggambarkan sebuah kehidupan di luar berkat Tuhan. Jadi anak Tuhan yang bebas merdeka dari kutuk adalah anak Tuhan yang bebas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lepas dari penghukuman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi. Dikatakan, saudaraku, asal-usulnya kutuk ya, saudara. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan tidak pernah mengutuk. Ya, di dalam Kejadian 1 dikatakan semua baik, semua baik, semua baik, dan manusia diciptakan dan semuanya menjadi baik. Karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali Tuhan mengutuk, yaitu Tuhan mengutuk siapa, saudara? Bukan Adam dan Hawa. Tuhan mengutuk ular tua itu, si jahat itu, simbolis itu ya. Dikatakan begini, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Saya waktu ketika suatu hari pelayanan ke Manado, seorang hamba Tuhan di Manado dikatakan, Pak Pendeta, saya sudah bebas dari kutuk. Setiap hari kutuk saya kalahkan. Wow, puji Tuhan Pak, luar biasa. Bapak luar biasa, Bapak bisa terus hidup dalam kemerdekaan. Betul Pak Pendeta, setiap hari saya makan ular. Karena kutuk itu sudah dikalahkan. Waduh, ternyata ada satu pasar di Manado sana ya. Ternyata segala jenis binatang ya, yang kalau Bapak Ibu pernah lihat di Kisah Para Rasul, Petrus pernah ditunjukkan ada babi, ada apa, semuanya di sana satu pasar itu bisa dimakan, saudara ya. Mungkin kalau ada mungkin hanya tusuk gigi yang nggak bisa dimakan gitu ya. Nah karena itu saudaraku, ular melambangkan iblis, si ular tua itu iblis yang jahat itu yang menipu manusia. Dan manusia jatuh dalam kutuk. Tapi Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa. Kejadian yang kedua, ketika Tuhan berkata lagi, dibilang ini, karena engkau, si Adam, mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Apa saudara? Apakah Adam dan Hawa yang menjadi terkutuk? Bukan. Tapi tanah yang dikutuk Tuhan. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Apa yang saya mau katakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan hidup yang kekal. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Karena itu, Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa. Pak, tapi bagaimana? Ada ayat mengatakan mengutuk. Saya mau mengatakan begini, saudara, dari ayat ini. Bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan hanya mau kita datang kembali kepadanya untuk menyelesaikan setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan setiap kesalahan yang kita buat, Tuhan masih tetap tunggu. Dan Tuhan tidak pernah membuang setiap kita sampai kita datang kepada Dia. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, selama pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka buat setiap kita, pergunakanlah itu untuk kita masuk di dalam berkat Tuhan, untuk kita hidup di dalam janji Tuhan. Karena saya sangat percaya orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjadi kutuk menggantikan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Di Galatia dikatakan
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tuhan Yesus jadi kutuk agar kita bisa masuk kembali ke dalam dimensinya Allah. Manusia rohani. Dia yang maha tinggi. Dia yang maha besar, maha tahu, maha segala. Dia merendahkan diri di dalam manusia Kristus. Mati di kayu salib. Agar saudara dan saya hidup di dalam kemerdekaan. Hidup di dalam kebebasan yang Tuhan sediakan. Setiap kita, Tuhan berikan kesempatan. Karena itu, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan rela menjadi kutuk menggantikan kita. Karena itu dia mau setiap kita hari-hari ini tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Hidup di dalam pertobatannya Tuhan. Agar kita tidak kembali menyalibkan Kristus di dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi manusia yang merdeka, manusia yang mengalami salib Kristus, pengorbanan Kristus, adalah dia tahu bahwa hidupnya bukan untuk dia lagi, tetapi hidupnya untuk Kristus. Yang mau katakan amin. Saudaraku, melalui salib Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kematiannya menuntun kepada kehidupan. Salib menjadi satu jembatan antara kutuk dosa dan Allah. Salib menjadi pengantara antara dosa dengan Allah. Jika kita hidup seperti Kristus hidup, maka jembatan itu terbuka buat setiap kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kebebasan yang Tuhan berikan, hidup di dalam rencana Allah. Salib buat orang dunia adalah kebodohan dan kebijaksanaan, tanda kelemahan, dan simbol kekuatan, instrumen rasa malu, tetapi simbol kemenangan. Salib adalah sebuah parade. Buat dunia kebodohan, tapi buat orang benar itu kebijaksanaan. Buat orang dunia itu tanda kelemahan, tapi buat Allah simbol kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat dunia kita itu orang-orang bodoh. Kenapa kita orang bodoh? Kita mempercayai manusia yang disalib itu adalah Tuhan. Tapi buat kita, orang-orang yang ada Roh Kudus, di sanalah ada hikmat Allah yang tersembunyi, yang orang lain tidak pernah bisa mengerti. Itulah salib. Buat orang dunia berkata, itu lemah, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu lemah. Tapi buat orang di dalam Tuhan, tampar pipi kanan, kasih kaki kanan. Enggak ya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena di dalam kasih ada kekuatan, ada pengampunan. Setiap orang yang dipenuhi kasih Tuhan, dia bisa menikmati kebebasan di dalam kutuk-kutuk kehidupannya. Dia bisa memberikan kasih itu buat sesamanya. Ya, salib lambang kemenangan. Salib lambang pengampunan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Saya berjalan dulu ya, saudara, nanti saya bersaksi. Fakta sejarah mengenai salib dalam Alkitab. Perjanjian lama buat orang Yahudi, penyaliban berarti kutukan. Ya, bagi orang Yahudi salib adalah batu sandungan. Tapi buat manusia-manusia Kristus di dalam perjanjian baru, itu adalah lambang ya, yang menghinakan, tapi juga lambang hikmat dan kemuliaan Allah yang dinyatakan. Emang itu di dalam perjanjian baru alat penyiksaan dan alat menghukum mati dengan cara yang memalukan yang disediakan bagi penjahat ulung yang kecil. Tapi buat orang percaya, itu lambang betapa berharganya kita
di hadapan Tuhan. Tuhan mau mati dengan cara yang keji. Tuhan mau dipecut sampai dagingnya koyak. Dan Tuhan mau merendahkan dirinya, diolok-olok sama manusia. Demi kita, supaya kita beroleh kebebasan, beroleh kemerdekaan, beroleh pembaharuan hidup, beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hiduplah di dalam kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan sediakan, yaitu kebebasan hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus, yaitu supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang yang mengalami kemerdekaan, orang yang mengalami kebebasan dari kutuk, dan dia bisa melihat karya salib Kristus di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mau lagi diperhamba dengan kehidupan yang lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya sepatu atau baju, ya mungkin sudah kusam, ya mungkin sudah bolong atau udah tidak layak pakai. Kalau ada orang yang menawarkan sepatu yang baru dengan nomor yang cocok dengan saudara, atau baju atau blus yang baru yang membuat saudara tertarik, yang saya mau tanya, apakah saudara akan berpikir bahwa saudara menolaknya? Kalau ada orang kasih free dan saudara itu yang saudara mau, sepatu yang saudara mau, saya tidak yakin saudara menolak. Kecuali ada kreditannya gitu ya, saudara bisa menolak. Tapi kalau dikasih free dan semuanya bagus, saya percaya saudara pasti akan terima. Itulah yang Tuhan tawarkan ketika kita menjadi manusia baru. Dia kasih hari depan yang penuh harapan. Kenapa orang yang di dalam Tuhan bisa kembali lagi kepada dosa yang lama, atau kepada kehidupan yang lama, kepada pemikiran yang lama? Seperti murid-murid ketika mereka berkumpul terakhir kali di sebuah danau dengan Tuhan. Oh, waktu itu belum ada Tuhan. Waktu itu murid-murid kebingungan. Murid-murid kebingungan, Yesus tidak ada dan Yesus sudah bangkit. Pada waktu itu Petrus bilang gini, aku mau pergi mencari ikan. Padahal di Lukas 5, Petrus katakan, dia sudah menjadi penjala manusia. Namun ketika Yesus hilang dari pandangannya, Yesus secara fisik tidak ada dalam kehidupan murid-murid, maka murid-murid kembali kepada pekerjaan yang lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang tidak bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, dia cenderung kembali ke masa lalu. Orang yang tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan di dalam salib Kristus yang membuat dia merdeka, dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Karena itu saudaraku, kalau Tuhan hari-hari ini kasih jubah yang baru dalam kehidupan kita, saya percaya saudara pasti akan ambil. Cuman terkadang kita berpikir, aduh berat, ya, ada harga yang harus dibayar. Tahukah saudara, harga itu sudah lunas di kayu salib. Tinggal kita menjalaninya. Memang secara daging itu nggak kuat. Tapi saya percaya, kalau roh yang ada di dalam kita lebih berkuasa dari jiwa dan tubuh kita, maka roh itu akan mengendalikan jiwa. Jiwa itu akan mengendalikan tubuh. Saudaraku, bagaimana sih Pak taunya roh mengendalikan jiwa, mengendalikan tubuh? Saya mau katakan, kalau kita balik, tubuh mengendalikan jiwa, mengendalikan roh begini. Tubuh lapar, maka jiwa berpikir mencari makan. Betul? Maka tubuh itu diisi makanan. Tapi kalau roh yang lapar, ketika jiwa tidak mau tunduk, aduh males baca Alkitab Pak, ya kan?
Saya punya anak-anak murid, setiap hari mereka harus posting minimal 1, 2, 3 ayat. Males Pak, kadang-kadang udah baca ngantuk, atau kadang-kadang capek, atau bangunnya Pak kesiangan apa segala. Saya bilang enggak, kamu harus posting firman Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita roh Tuhan mengendalikan jiwa, mengendalikan tubuh kita. Sehingga apa? Kita tidak berbalik kepada jalan-jalan yang jahat. Orang yang sudah dimerdekakan, dia ngerti apa itu kemerdekaan. Dia ngalamin kebebasan yang ada di dalam Tuhan. Penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Saya sangat percaya dia sulit untuk kembali ke masa lalu. Karena apa? Karena yang dia lihat di depan jauh lebih indah dari masa lalu yang dia tinggalkan. Kalau hari ini masa lalu lebih indah dari masa depan yang Tuhan berikan, hati-hati. Jangan-jangan engkau masih terikat dengan manusia lama. Karena apa? Tuhan katakan semua yang baik itu asalnya dari Tuhan. Dan saya percaya rancangan kecelakaan itu datangnya dari iblis. Karena itu jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita bisa melihat hari esok yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saya pernah bersaksi ya, bagaimana saya terikat di dalam narkoba. Mama saya berdoa, ya. Saya pernah mengalami gangguan psikis juga. Saya punya mental down sampai saya itu harus pakai psikotropika, obat-obatan, minuman supaya saya bisa natap orang, supaya saya bisa bergaul atau saya bisa melakukan sesuatu. Dan ketika saya bertobat di tahun 2000, saya masih jiwa dan tubuh saya masih bersifat pemalu, diem, gak suka ngapain gitu ya. Gimana caranya saya bisa hidupi kebebasan dari kutuk itu? Ketika Yesus sudah ada di dalam saya. Yesus saya sudah terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi jiwa dan tubuh saya harus sepakat dengan Roh Kudus yang ada di dalam saya. Gimana caranya? Gimana caranya jiwa dan tubuh saya juga bisa mengalami breakthrough, bisa mengalami terobosan. Dan saya tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketergantungan narkoba, ya, sifat pemalu. Satu-satunya cara saya dibawa Tuhan untuk suka baca firman Tuhan. Kenapa? Saya baru mengerti berapa waktu ini. Setelah saya berjalan dalam pertobatan. Di dalam pertobatan saya, 2-3 bulan, saya menyelesaikan satu Alkitab full. Saya rindu baca lagi dalam 1 tahun, kalau nggak salah hampir 3 kali. Saya baca bolak-balik. Dan satu lagi, saya menutup diri untuk mendengarkan lagu dunia. Saya nggak bilang lagu dunia itu nggak boleh didengar. Tapi pada waktu itu, Tuhan membuat saya tidak suka dengan lagu dunia. Padahal lagu dunia itu kalau zaman saya itu buat dugem enak banget. Saya itu punya Walkman ya saudara, dari SMP, SMA. Saya tuh kalau naik bis, ya dulu belum ada motor naik bis atau naik kereta, itu Walkman tidak pernah copot saudara. Lagunya udah lagu metal, lagu ini, pokoknya lagu-lagu keras. Ya terus saya jiwai karena saya anak band gitu, saya musik, saya hafal sekali, saya tahu ritmenya. Begitu saya masuk dalam gereja yang suka memuji menyembah Tuhan, ternyata ada ritme yang berbeda di dalam musik dunia dan musik gereja. Ketukannya, dan yang saya lihat, lagu-lagu yang gereja itu biasanya lagu-lagu dari firman Tuhan. Lagu-lagu dihasilkan dari potongan-potongan ayat yang membangkitkan roh manusia kita. Tapi lagu-lagu dunia terkadang menghasilkan sesuatu yang membuat kita menikmati penderitaan kita di dunia. Tetapi lagu firman Tuhan seringkali membuat kita bangkit imannya. Nah, saya baca itu saudara, firman Tuhan, dan setiap hari, dan saya usahakan sampai hari ini saudara, saya boleh mendengar lagu dunia, tetapi saya meminimais untuk mengeluarkannya dari mulut saya. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati.
Saya jaga. Karena apa? Iblis tidak pernah tahu isi manusia sampai kita memperkatakan. Dan karena itu saya nggak mau perkataan saya dipegang oleh iblis dan itu menjadi kutuk kembali dalam kehidupan saya. Saya singkat, saya berjalan, saudara. Saya orangnya pelupa, saya orangnya tidak tertib, saya orangnya tidak disiplin, saya orangnya berjalan dengan waktu, berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya bisa sampai hari ini bertahan. Karena apa? Karena firman Tuhan dan pujian penyembahan yang daripada Tuhan. Kalau gitu Pak, nggak boleh dong kita dengar lagu dunia. Terserah saudara. Kalau di pengalaman saya lebih memilih, lebih banyak mendengarkan suara Tuhan dan suara lagu firman Tuhan. Kenapa saudara? Di Kisah Para Rasul 16, ya, ayat 25, ketika Petrus di penjara, Petrus atau Paulus di penjara, pintu penjara tiba-tiba gemetar dan pintu penjara terbuka. Apa yang terjadi di sana? Bukan karena apa-apa, tapi karena ada doa, pujian, penyembahan. Saya percaya ketika hati kita, mulut kita sepakat memuji, menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan yang membawa pembebasan, hadirat Tuhan yang menyingkirkan kutuk dari hidup kita, itu bisa terlepas. Saya nggak bilang kalau kita harus pujian penyembahan setiap hari, enggak. Tapi di mana ada pujian penyembahan, Tuhan bertahta. Maka ketika Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, Tuhan bertahta di atas hidup kita. Setiap kutuk, setiap panah api, setiap intimidasi dari masa lalu yang iblis coba ingatkan, yang iblis coba dengungkan, yang iblis coba halusinasikan dalam pikiran kita, itu tersingkirkan dengan hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan dan pedang roh yang ada di dalam kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jangan kalau istilah orang sekarang, jangan kembali ke masa lalu. Memang banyak keindahannya. Mungkin kita bisa tergoda, tapi jangan dinikmati. Atau mungkin kita mengalami penderitaan hari-hari. Boleh, boleh. Aduh sakit gitu itu. Aduh gimana ya Tuhan. Boleh, tapi jangan dinikmati. Naikkan iman kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan perkataan-perkataan firman, dengan segala sesuatu yang sudah kita dapatkan ketika Kristus sudah memerdekakan di hati kita. Gak gampang saudara untuk bisa bebas ya narkoba dan bertahan sampai hari ini. Selain firman dan kuasa pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak anak Tuhan terhilang. Ya mungkin karena sekarang online, nggak salah juga sih. Tapi inilah waktunya pemurnian yang daripada Tuhan. Apakah hati seseorang itu berisi hadirat Tuhan dan pribadi Tuhan? Atau hati seseorang itu hanya membutuhkan Tuhan ketika ada masalah atau ada kebutuhan? Tapi kalau hati kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, hati kita tetap fokus sama Tuhan. Amin, saudara. Karena itu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang telah kita terima. Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Catat saudara, maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas siapa? Anak-anaknya. Pak, kalau begitu orang percaya bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi orang percaya yang ada Roh Kudus di hati, dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak bisa tinggal di dalam dosa. Karena benih ilahi ada di dalam kehidupan. Tahu saudara pernah tahu atau tidak?
sebuah ilustrasi, ya. Kalau seekor babi gitu ya, mungkin ada yang pernah ternak gitu babi ya di kampungnya gitu ya. Ada seekor babi gitu ya, mungkin disayang-sayang gitu ya, dimandikan, terus kandangnya dikasih kandang emas, ya kasurnya dikasih spring bed, dikasih AC, dikasih pita gitu ya, dibersihin, pokoknya mulus sekali ya. Jadi dia jadi binatang yang bersih sekali. Ketika dia dilepas keluar dan dia melihat comberan atau kubangan, dia kembali kepada kubangan. Kenapa? Karena dia baru. Betul, saudara? Tapi ketika Bapak Ibu, contoh ya, contoh Bapak Ibu, mau pergi ke gereja hari Minggu, Bapak Ibu mandi bersih-bersih gitu, mohon maaf, ketika itu mungkin kepleset jatuh ke got. Got kalau di Jakarta agak sedikit-sedikit seperti cendol gitu ya, hitam-hitam legam gitu ya, berminyak gitu ya. Dia jatuh, bro. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu tinggal di dalam got comberan itu sambil berenang? Wih, enak ada di got. Enggak dong, pasti pulang, betul, mandi, ganti pakaian, bersih-bersih. Kalau masih ada waktu mungkin pergi lagi ke gereja. Ini maksudnya apa? DNA di dalam kehidupan kita adalah DNA anak-anak kerajaan. Mungkin kita bisa jatuh, mungkin kita bisa gagal, mungkin kita bisa mengalami kesandung sedikit, tetapi kita tidak tinggal di dalam kegagalan, di dalam kesandungan kita, dan di dalam kejatuhan kita. Karena apa? Benih yang ada di dalam kita adalah benih Roh Kudus, manusia baru yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Oleh karena itu kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita dengan setia beribadah, bukan nonton ibadah, saudara. Ya, catat baik-baik, di hari-hari ini banyak online. Ikut ibadah, jangan nonton ibadah. Saudara tidak akan dapat berkat kalau hanya nonton ibadah. Kenapa? Ketika kali Bapak Ibu Saudara ikut ibadah, ikut meresponi, ikut memuji menyembah Tuhan, dan minimal kalau mau beribadah online, saudara mandi lah. Haleluya. Saya banyak melihat jemaat saya ketika online mereka nggak mandi, saudara. Kalian pikir ada yang sambil masak, sambil ini. Nggak salah, saudara. Tuhan tahu hati, betul. Tapi sikap kita, respon kita terhadap hadirat Tuhan di dalam kita mengikuti ibadah, itu menentukan berkat yang besar atas kehidupan kita. Karena itu, setia beribadah, jangan nonton ibadah. Amin. Tetap percaya kepadanya, melakukan perbuatan baik, agar dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Nah, ini dia, melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik bagi orang percaya itu adalah buah dari bersekutunya Roh Tuhan dengan roh kita, sehingga ada belas kasihan, ada apa namanya, ada bukan iba ya, ada empati buat orang yang lain. Mungkin saudara nggak punya uang berlebih, saudara bisa kasih sesuatu yang saudara mampu. Karena kita tidak bisa memberi dari apa yang tidak kita punya. Kalau saudara tidak punya uang cukup, saudara bisa doa. Kalau waktu saudara tidak punya cukup, satu lagi saudara, sudahkah saudara memberitakan kabar baik, kemerdekaan Kristus yang ada di dalam kita, yang orang bisa melihat ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan Tuhan. Seringkali saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman saya di masa lalu, ya, mereka bilang begini, di 3-4 tahun ya saya bertobat. Suatu ketika Tuhan izinkan satu persatu ketemu gitu ya, atau satu persatu bisa lihat Facebook saya atau Instagram saya, mereka bilang gini, ternyata seorang Indra tuh masih bisa hidup ya. Saya pikir tuh Indra tuh mati karena kecanduannya yang besar. Dan mereka bertanya, kok bisa begitu? Nah, disitulah kesempatan saya memberitakan kabar baik buat mereka. Suka nggak suka, saudaraku yang dikasih Tuhan, beritakanlah Injil itu, saudara. Beritakanlah kabar baik itu. Bukan kita mengubahkan orang menjadi orang Kristen, karena itu bukan tugasnya kita. Mempertobatkan itu tugasnya Roh Kudus. Tugas kita, ya,
to proclaim, ya, beritakan aja saudara, kabar baik. Tapi seringkali hari-hari ini, ya saya tidak menyalahkan, banyak anak-anak Tuhan memberikan kesaksian, karena saya diberkati, saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya ini oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak memberikan satu pengertian bahwa ada kemerdekaan yang Tuhan berikan di atas kayu salib bersama Tuhan Yesus pada waktu itu. Yaitu apa? Terbukanya tirai manusia lama kita. Sehingga manusia baru itu keluar. Dan itulah yang menghasilkan buah-buah yang mereka lihat. Saudaraku, memang baik kita bersaksi perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Tapi bersaksilah lebih dalam lagi tentang kebenaran Injil Kristus Yesus buat setiap mereka. Hanya karena firman Tuhanlah seseorang itu dimerdekakan. Hanya firman Tuhanlah yang membuat seseorang berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Jangan berusaha untuk mempertobatkan orang, tapi berusahalah menghadirkan Kristus di hati seseorang. Supaya apa? Supaya hidupnya bisa merdeka seperti setiap kita. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beritakanlah kasih Kristus, kemerdekaan yang kita alami, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan pengharapan bagi setiap kita, dan firman ini bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan.